Usai pulang dari Turki untuk menjalani pengobatan penyakit autoimun yang diidap oleh Ashanty, keluarga Anang Hermansyah justru menuai kabar kurang menyenangkan di mana Anang Hermansyah terlihat berada di rumah sakit, hingga suami Ashanty itu pun terbaring di atas ranjang sebuah rumah sakit. Melihat Anang yang dibawa oleh beberapa perawat hingga memasuki ruang operasi, sakit apakah yang diderita oleh Anang Hermansyah? Dan seperti apa pula kondisi kesehatannya saat ini? Tak jauh berbeda dengan sang ayah, Azriel Hermansyah kini pun tengah sakit hingga ia pun kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran sempat drop hingga dikabarkan menderita gejala tipes. Lantas seperti apa kekhawatiran Ashanty ketika tak ada di samping Azriel yang kini opname di sebuah rumah sakit di Bali? Dan seperti apa pula potret kekasih Azriel, Sarah Menzel, yang terlihat begitu perhatian temani adik Aurel ini di rumah sakit? Dan bagaimana pula keluarga Atta Halilintar yang lagi-lagi menjadi sorotan lantaran dituding oleh seorang wanita bernama Umi Afif bahwa ibunda Atta Halilintar mempunyai hutang ratusan juta yang belum dibayarnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menyambangi keluarga Hermansyah. Baru-baru ini, Anang Hermansyah terlihat dirawat di sebuah rumah sakit, di mana terlihat dari unggahan yang diposting Ashanty lewat media sosialnya. Ya, suami Ashanty tersebut rupanya baru saja menjalani operasi batu ginjal, lantaran adanya penyumbatan di saluran kencingnya yang dirasakan sejak 3 bulan terakhir. Padahal selama ini yang diketahui masyarakat, Ashanty lah yang menderita sakit batu ginjal. Lantas, seperti apa kronologi Anang Hermansyah yang secara mengejutkan harus menjalani operasi batu ginjal pasca kepulangannya dari Turki? Iya, tapi sakit benar, tapi bukan COVID. Alhamdulillah. Ini sebenarnya Mas Anang itu udah punya batu ginjal, diangkat batu ginjalnya itu udah dari bulan Maret. Cuma memang aku nggak ada mungkin nggak men-share ya Mas Anang sempat dirawat. Tiba-tiba satu malam pipisnya kayak berdarah gitu, sama kayak ada pasirnya, terus dia langsung mungkin karena si selangnya itu dan belum diangkat kan, akhirnya telepon dokter, Mas segera deh, ini nggak bisa ditunggu-tunggu lagi. Akhirnya 2 hari yang lalu, ini udah 2 hari yang lalu ya, kita ke rumah sakit pagi langsung dikerjain, harusnya tuh buka selang doang 15 menit. Ternyata ada batu lagi yang menyumbat saluran kencing. Dia tuh dari dulu, mungkin dari zaman mudanya, zaman masih sendiri, ya kayak anak-anak muda sekarang kan mana aware untuk minum air putih kan. Akhirnya semenjak aku sama dia bareng, aku suruh minum air putih terus, cuma mungkin itu udah lama gitu. Dan dia sering kayak, aduh aku kok, dan dia kan besernya parah banget, lebih daripada orang pada umumnya. Dari situ aku udah curiga gitu. Nah baru kelihatannya kemarin pas awal tahun abis nikahan kakak, dia kayak suka nyeri. Ya, sebagai istri,
Ashanti memang terlihat menghibur Anang saat di rumah sakit hingga ia pun senantiasa mendampingi suaminya itu saat menuju ruang operasi. Ia pun rela meninggalkan kedua buah hatinya Arsy dan Arsya di rumah, mengingat suaminya butuh perhatian ekstra dari dirinya saat di rumah sakit. Dan setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 1 hari, kini Anang pun dikabarkan sudah kembali ke kediamannya hingga pelan-pelan ia pun bisa kembali beraktivitas. Udah bisa beraktivitas, cuma memang dia belum boleh yang berat-berat. Tapi ya maksudnya nanti seminggu harus kontrol lagi untuk dicek apa benar-benar udah hilang semua gitu. Karena batu ginjal ini kan kadang ada serpihan, ada ukuran besarnya, kadang dia spread ke seluruh di dalam gitu. Jadi kita nggak tahu, udah kemarin katanya udah ditembak sampai 3 jam itu ada yang diangkat juga. Tapi ya dokter tetap bilang harus kontrol lagi. Ini kan bukan, maksudnya menurut dokter sih bukan suatu hal yang besar ya. Kalau menurut kita kan aduh kayaknya batu ginjal tuh mengerikan gitu ya. Tapi menurut dokter enggak, ini insya Allah nggak apa-apa dan udah bisa beraktivitas, hanya ringan-ringan aja. Secara mengejutkan, Anang Hermansyah harus menjalani operasi batu ginjal. Kabar mengejutkan juga datang dari Azriel. Sempat drop saat terbang ke Bali usai kepulangannya dari Turki. Seperti apa Azriel Hermansyah yang kini terbaring di rumah sakit di Bali lantaran terserang gejala tipes. Dan seperti apa pula potret Sarah Menzel yang terlihat temani Azriel di rumah sakit. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Pemirsa Intens Investigasi, selain Anang, sang putra Azriel Hermansyah rupanya kini juga tengah dirawat di rumah sakit lantaran drop hingga divonis gejala tipes. Namun, sakitnya Azriel cukup membuat khawatir keluarganya lantaran Azriel tengah berada di Pulau Dewata, Bali. Meski jauh dari pantauan, namun Azriel pun tetap memberikan kabar akan kondisi kesehatannya kepada bundanya lewat sambungan video call. Bahkan kekhawatiran Ashanti terhadap anak sambungnya itu pun sedikit hilang, lantaran kekasih Azriel, Sarah Menzel dan ibundanya terlihat menemani adik Aurel ini di rumah sakit hingga mengontrol segala keperluan yang diperlukan oleh Azriel saat di rumah sakit. Kalau Jiao tuh gejala tipes, jadi bandelnya dia adalah karena kan dia tuh pulang dari sana jet lag kan, jam waktunya berubah, tidurnya jam 4 pagi, jam 5 pagi, terus dia kan nggak lama karantina, dia nyusul Sarah ke Bali. Nah, dia mungkin pagi-pagi kan udah pergi ke gunung, terus mungkin dia udah berkegiatan atau apa, jadi tidurnya kurang kan. Jadi kata dokter kena gejala tipes gitu. Nah, sekarang diinfus aja, ya manja. Cuma kan kalau dulu sebelum punya pacar kan pasti aku udah berangkat gitu kalau dia sakit. Kalau sekarang dia kayak nggak apa-apa bun, ada Sarah. Ya aduh, aku bilang aku tuh dasar. Tapi ya maksudnya ya sekarang udah lebih mandiri ya, udah gede juga, alhamdulillah. Jadi ya udah akhirnya dia bilang dia setiap hari video call, setiap hari ngabarin. Anang Hermansyah secara mengejutkan ternyata harus menjalani operasi batu ginjal. Mengingat batu ginjal adalah penyakit turunan, Ashanti pun tampak begitu khawatir kepada anak-anaknya hingga ia pun menyarankan kedua anak sambungnya, Aurel dan Azriel, untuk secepatnya cek kesehatannya ke dokter. Ya, sebagai seorang ibu dan seorang istri, Ashanti memang harus berjuang merawat dan menjaga suami dan anak-anaknya di tengah dirinya yang tengah berjuang melawan penyakit autoimun yang dideritanya.
Merasa sebagai sosok yang diandalkan oleh keluarganya, Ashanti pun mengaku dirinya harus kuat, hingga tak mau banyak pikiran dan stres, lantaran justru bisa menyakiti dirinya sendiri. Lantas seperti apa doa dari Atta Halilintar melihat ayah mertuanya dan sang adik ipar yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit? Aku suruh cek kemarin, kata dokter kan batu ginjal tuh turunan. Aku suruh Aurel, Jial, cek dua-duanya ayo. Aku selalu menganggap sakit itu bisa terjadi kapan aja. Mudah-mudahan jangan jadi penebus dosa buat kita, kan begitu katanya gitu. Yang penting kita tetap positive thinking, tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah, aku tuh sekarang merasa perubahan dalam diriku, jadi kayak lebih santai, lebih dalam menanggapi apapun lebih ringan, gak mau stres. Karena aku kan kalau ibu itu kan sosok yang benar-benar harus merawat dan menjaga suami dan anak-anak, otomatis kita yang paling diandalkan oleh mereka. Jadi kita yang harus kuat. Semua tuh ada di pikiran kita. Saat kita menanggapi suatu masalah kita semakin stres, sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Doakan yang terbaik untuk kesehatan semuanya, karena ini kita lagi di masa pandemi. Imun tubuh kita juga harus dijaga. Mau papa mamaku di sana yang dioperasi juga, yang di sini papa mamaku yang di sini juga ada yang dikasih ujian juga sama Allah. Kita doain yang terbaik. Atta Halilintar meminta doa untuk kesehatan keluarganya. Lantas, seperti apa keluarga Atta Halilintar yang lagi-lagi menjadi sorotan lantaran dituding oleh seorang wanita bernama Umi Afif bahwa ibunda Atta Halilintar mempunyai hutang ratusan juta yang belum dibayarnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah ayah mertua dan adik ipar yang kini tengah sakit, kemunculan seorang pemuda bernama Safas menghebohkan media sosial. Safas yang mengaku sebagai anak angkat dari seorang wanita bernama Umi Afif terang-terangan menantang Atta Halilintar untuk menyelesaikan masalah hutang piutang yang terjadi di tahun 1997 antara keluarga Gen Halilintar dengan Umi Afif. Ya, setelah sebelumnya heboh dikabarkan melanggar prokes di Malaysia. Namun, segera diklarifikasi Atta. Kali ini seorang wanita bernama Umi Afif menagih hutang yang dipinjamkannya kepada ibunda Atta sebesar 40.000 euro. Namun, belum dilunasi hingga saat ini. Lewat sambungan video call, Umi Afif yang menetap di Jerman pun mengungkap kronologi kejadian hingga menantang orang tua Atta Halilintar andai kasusnya ini tidak direspon. Halo Bang Atta Halilintar, gua Safas. Gua ingin menyampaikan pesan dari Umi Afif. Sekarang beliau ada di Jerman. Jadi beliau ingin hutang ibunya Atta Halilintar 400 juta tolong dibayar. Waktu tuh masih Krisma doang, susah, banyak susah lah. Dia panggil Uni kan, orang Minang. Uni punya duit nggak pinjam. Uni, ayo kita bisnis, kita beli kedai di Duta Mas. Satu lagi tinggal, semuanya udah laris. Satu lagi kedainya semua udah laris di Duta Mas, Jalan Fatmawati, jalan apa ya di Jakarta lah. Marah aku, duit Uni nggak hilang, malah untungnya 4 ganda katanya. Uni mau untung berapa? 100%, 90%, 75%, atau Uni mau pinjamkan aja. Pokoknya duit tuh nggak hilang. Beli 4 ganda untungnya. Pegawai kita rajin kerja 24 jam. Bisa 24 jam siang malam katanya kan. Janji mulu-mulunya. Kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, more or less ya, kira-kira ya. Apakah masuk dalam akal logik kita, orang yang punya uang sebanyak itu tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia? Klien saya pun bingung, Mbak. Kalau memang ada, hadir, dibayar.
Ada, hadir, dibayar. Tapi kalau nggak ada, dengan apa yang dilakukan? Bilang-bilang utang belum bayar? Menghujat rame-rame? Kalau pengen selesai, ayo duduk bareng ya. Bang Atta sama saya, kan Bang Atta mewakili ibunya, saya mewakili Umi Afif, kita ngobrol bareng. Kalaupun sebelumnya tidak ada pengakuan dari keluarga Gen Halilintar, ya bisa saja diambil jalur mubahalah tadi. Kasus yang diduga terjadi 24 tahun lalu itu kini mulai diungkit kembali lantaran keluarga Gen Halilintar dianggap tak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah hutang piutang ini. Di bulan September 2020 lalu, sebenarnya keluarga Gen Halilintar sudah membuka peluang pintu musyawarah agar permasalahan hutang piutang tersebut dapat diselesaikan meskipun orang tua Atta mempertanyakan kejanggalan kasus tersebut. Melihat kabar ibundanya terlilit hutang hingga ramai dibicarakan publik. Lantas, seperti apa reaksi Atta Halilintar? Lagi-lagi keluarganya kembali menjadi sorotan. Benarkah Atta tetap tidak percaya soal hutang tersebut lantaran orang tuanya selalu mengajarkan hal baik kepadanya sejak kecil? Ya iyalah, tapi aku udah biasa kok hidupku silih berganti kayak gini kan. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ya semoga jadi ini aja lah, jadi nilai yang baik, mungkin jadi penghapus dosa-dosa. Aku nggak ngerti dan aku nggak tahu ibuku nggak pernah bilang juga kalau aku punya utang. Dan aku juga umur berapanya itu dia bilang aku nggak tahu gitu kan. Aku sebagai anak doanya terbaik, belum mau ada konfirmasi apa-apa. Nggak tahu, nggak kenal, aku belum nonton, nggak tahu. Ada nggak ada kabar seperti itu? Aku nggak ngerti juga, masa gimana ya? Kalau aku juga nggak tahu tuh utang apaan. Nggak mungkin, maksudnya orang tua aku kayak gitu, nggak mungkin. Aku nggak percaya sih. Nggak tahu, aku juga nggak pernah ngerti. Maksudnya orang tua aku dari dulu ngajarin aku yang baik-baik, nggak pernah gitu ya, nggak pernah tahu ada utang-utang kayak gitu. Nggak apa-apa, hidup cobaan. Kalau nggak bisa dicoba ya kita nggak naik kelas. Apapun kita keluarga, kalau memang itu didiskusikan bersama-sama ya pasti kita open. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.